Manusia itu kalau ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, firman Tuhan bilang. Kita itu kalau ingin kaya akan berusaha memakai segala cara memperkaya diri. Jangan menurunkan standar kebenaran hanya demi kesenangan akan daging kita. Jangan pernah berkompromi dengan kebenaran. Pertimbangan hatimu haruslah selalu takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Masalah itu datang kadang-kadang karena dosa. Karena berdosa kita menuai hasilnya. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah. Tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me, Lord? Tiga, dua, satu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya mau tanya, kamu hamba siapa? Kamu hamba siapa? Kamu bukan hamba saya, kamu hamba Tuhan. Kerjalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau standar dunia saja kita kerja harus yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Harus lebih baik. Anak Tuhan banyak gagal di sini. Tuhan gak kelihatan jadi kerja asal-asalan. Tapi waktu gak diberkati marah-marah. Saya mau kasih tahu. Hasil itu gak pernah mengkhianati proses. Upah itu setara apa yang kamu buat dalam hidupmu. Banyak hari ini staff atau orang-orang iri sama saya dan bilang enak banget dia. Duduk di atas gitu. Enak banget dia bisa naik oto. Enak banget dia punya barang-barang mewah. Masing-masing orang menuai hasil kerjanya. Jangan menilai pekerjaan orang lain. Nilai pekerjaanmu sendiri kata firman Tuhan. Kamu buat apa hari ini? Kalau dimarahi baru kerja. Kalau Ibu Heni sudah marah baru semangat. Mimpi mau diberkati. Siapa yang marahin saya? Siapa yang perintah saya? Tidak ada. Tiap pagi bangun dan ambil keputusan. Aku harus kerja. Tidak perlu dipuji manusia, saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata begini. Apabila engkau mendapat pujian, sesungguhnya kamu sudah mendapat upahnya. Rugi tidak dipuji manusia? Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata begini. Pujian dari manusia itu menghalau berkah dari sorga. Kalau sampai saya ngomong gini. Wensi, terima kasih untuk pengorbananmu. Kau mau tinggal di Papua. Kalau aku sih gak mau. Saya kasih tahu. Sampai saya terharu biru. Berterima kasih bersujud-sujud kepada Pak Wensi. Naikin gaji 100 kali lipat. Saya kasih tahu. Upahnya selesai. Tidak ada lagi upah dari Tuhan. Itu kata firman. Tapi justru ketika kita tidak dapat pujian dari manusia. Itu kesempatan kita mendapat upah dari sorga. Yang lihat itu Tuhan. Saya mau ulangi begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagian bagimu sebagai upah. Siapa yang menentukan? Tuhan. Jadi kalau gajimu udah naik-naik, jangan marah sama Tuhanmu, jangan marah sama bosmu. Periksa kerjaanmu. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur. Jangan nuntut gaji sama yayasan, minta sama Tuhan. Siapa yang pelihara hidupmu? Berkat Tuhan itu bukan cuma dari gaji.
persembahan itu bisa datang dari sana sini. Saya kasih tahu, kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, hari ini anak saya tidak bisa sekolah. Kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, saya tidak bisa keluar negeri. Kalau ngandalin persembahan kasih dari khotbah, saya tidak bisa beli iPhone. Tidak beli, memang dikasih orang. Tapi intinya seperti kata Kowing, tidak punya apa-apa bukan berarti kita tidak kaya. Jujur, tiap tahun harus pelayanan ke Sydney. Gereja-gereja tidak banyak yang mau keluar uang tiket. Maunya kita berangkat sendiri baru mereka kasih persembahan kasih. Kami berangkat ke Australia 1 bulan. Masa mau tinggalkan anak? Otomatis harus bawa anak 3. Betul nggak? Tiap tahun minim 50 juta hanya untuk tiket berlima. Tiap tahun kami berangkat. Bulan Juni sampai Juli. Ada orang yang bayar tiket kami berlima. Tidak punya uang bukan berarti tidak diberkati. Kalau kita kerja sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak usah ngarap gaji, ngarap Tuhan. Dia sanggup memberkati kita dari kanan, kiri, selatan, utara, timur, barat. Saya dulu dienyek. Kawin sama pendeta, bisa kemana? Gue kasih tahu, gue kawin sama pendeta, emang dia tidak punya duit. Jujur aja. Kita pergi ke Eropa, cuma bawa uang 3 juta. Eropa bos, mata uangnya bukan rupiah, euro. Cuma bawa uang 3 juta rupiah bisa beli apa? Beli coklat kayaknya. Cuma begini, waktu saya khotbah di Belanda, saya bilang gini sama Jojo. Jojo khotbah, saya kesaksian, kami berdua malam itu. Malam pertama kami tiba di Belanda. Sebelum pelayanan, saya ajak Jojo mampir ke travel agent. Saya tanya gini, how far is Paris? Paris berapa jauh? Karena anak kampung ini gak pernah lihat Paris. Kita pengen lah foto di Menara Eiffel tuh. Udah jauh-jauh sampai di Eropa kan. Tapi duit gak ada. Jadi kita ke travel agent tanya, kalau naik bis berapa? Naik kereta berapa? Saya ini cerita apa adanya biar kalian tahu. Naik oto ada enggak travel? Yang terendah pun biayanya enggak cukup. Sampai saya pusing. Saya sedih. Jujur, kita sedih lah enggak punya duit, bener enggak? Realita saya itu. Sedih banget. Ya ampun Tuhan. 5 jam doang dari Belanda ke Paris. 5 jam. TTU 7 jam aja gua tempuh gitu loh. Ya Tuhan, cuma 5 jam aja mau pergi aja gak punya uang. Sedih banget saya tahu gak. Sebab saya diam. Saya tuh kawin sama Jojo. Gak mau bikin dia sedih karena merasa gak mampu hidupi saya. Karena saya sudah janji saya turunkan standar hidup saya nikah sama pendeta. Saya ini istri murahan. Benar. Make up aja beli sendiri. Tidak pernah nuntut suami apa-apa. Pergilah kami pelayanan. Bubar pelayanan. Ada ses orang Indonesia yang udah lama di Belanda. Rambutnya panjang. Keluntung-keluntung. Cantik, seksi. Bawa tasnya mahal tuh. Ses Henny. Ye pengen ke Paris? Hah? Kaget saya. Mau Eke antar? Oh boleh. Dalam hati gua, hotel makan ntar dulu. Yang penting ada yang ngantar dulu kan. Boleh. Kapan Ye mau pergi? Langsung saya. Jojo! Kak dia. Sini Jo. Mau ke Belanda gak? Ada yang nganter? Mau ke Belanda, mau ke Paris gak? Ada yang nganter? Oh ya Bu, suamiku kan ramah gitu kan. Beda sama istrinya. Terima kasih Ibu. Kapan Pastor Jojo mau pergi? Seseni Pastor Jojo. Jojo bilang, besok? Karena kami melayani masih ada waktu gitu. Oh boleh. Akhirnya diantar sama suaminya sama adiknya. Berlima kami di mobil. Sampai di Paris. Gue bilang, Jo tidur di mana kita? Buka hotel bos. Udah lihat hotelnya mahal nih kayaknya.
Masuk ke dalam, diam kami. Saudara tahu? Dibayarin hotelnya. Udah gitu, lapar kami. Pergi ke restoran. Saya kasih tahu, anak raja harus punya mental anak raja. Jangan gaya pengemis. Saya kasih tahu, anak saya itu percaya papa mamanya diberkati. Jadi mereka itu enggak pernah minta-minta sama orang. Dikasih pun mereka bilang gini, enggak usah. Ditraktir makan sama kakak saya. Chloe Zoe Excel mau makan apa? Enggak usah QQ, thank you. Enggak apa-apa, QQ bayarin. QQ pesan aja, aku makan. Dia enggak mau minta. Karena dia lihat papa mamanya enggak pernah ngemis sama orang. Jadi waktu kami diajak makan, saya bayarin. Jadi orang tuh harus tahu terima kasih. Kalau kamu percaya berkat Tuhan tuh ada, jangan selalu ngarepin manusia. Biarpun Tuhan pakai manusia berkati kamu, jangan mendewakan manusia itu. Lihat Tuhan. Jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan orang. Udah dibayarin hotel, udah diantarin naik auto, masa makan dibayarin? Terlaluan. Saya bayar, tapi gesek kartu kredit. Ya kan gak punya uang. Bayar dulu pakai kartu kredit, nanti urusan di Indonesia berkatnya pasti ada. Kan gitu. Saya kasih tahu, kalau mau ngarapin gaji, saya sama Jojo gak terima gaji. Gak ada kepastian, minggu ini berapa ya kita dapat, gak ada. Sedangkan cicilan rumah jalan terus. Uang sekolah jalan, uang sayur tiap bulan. Saya udah cerita hari Minggu kemarin kan. Rio tahu-tahu datang dengan tagihan air. Di banyo yang mandi segudang. Tagihan air berapa tiap bulan? Saya gak punya kepastian pendapatan berapa. Tapi saya mau kasih tahu. Berharap tuh sama Tuhan. Saya kerja sungguh-sungguh gak kenal waktu. Orang butuh saya sampai jam 2 pagi saya layani. Senin sampai Minggu gak ada libur. Kapan saya libur? Ke luar negeri aja kerja. Ke Australia bukan jalan-jalan. Kalau saya ke Australia, Elis sudah pernah ikut. Triple job. Kalau di Indonesia lebih enak. Cuma khotbah jualan kaos. Di rumah anak-anak ada yang urus. Kalau di Australia, dari mulai cuci baju, jemur baju, setrika, masak, cuci piring, urus anak, bersihin kamar, cuci kamar mandi. Pelayanan, jual kaos, ngitung kaos saya sendiri. Bayangin, tiap malam itu di Australia tidur jam 2, jam 3 pagi rontok badan gua. Bangun pagi lagi. Saya gak bisa bangun siang. Jadi sengsara saya. Kalau orang yang bisa bangun siang tuh saya iri. Capek apapun, paling hebat. Saya pernah bangun 8.30 tuh kayak udah bahagia banget gitu. Gak tahu jamnya tuh kayak udah bangun, jam 6-an tuh udah bangun biarpun tidur jam 2. Jadi saya capek gitu, makanya matanya sekarang hitam. Saya kasih tahu, ayat ini jangan cuma dibaca. Tuhanlah, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sebut namamu, ulangi, katakan dari Tuhanlah Heni akan menerima bagian yang ditentukan bagi Heni sebagai upah. Sebut namamu masing-masing. 3, 2, 1. Dari Tuhanlah Raja akan menerima bagian yang ditentukan bagi Raja sebagai upah. Ini ada imankah di sini? Bangkit berdiri. Kamu mau dapat upah dari Tuhan atau dari Ibu Heni? Tuhan. Makan teri semua kalian. Mau dapat upah dari Tuhan atau dari Pak Jojo? Tuhan. Baca keras-keras, sebut namamu. 3, 2, 1. Dari Tuhanlah Raja akan menerima bagian yang ditentukan bagi Raja sebagai upah. Sekarang pejam matamu, bayangkan apa yang kau mau. Gaji berapa? Suami seperti apa? Istri seperti apa? Rumah seperti apa? Bisa keluar negeri kemana? Bayangkan itu semua. Dan baca ayat ini lagi keras-keras. Siap? 3, 2, 1. Dari Tuhanlah Raja akan menerima bagian yang ditentukan bagi Raja sebagai upah. Katakan amin. Amin. Katakan Amin. katakan Amin. haleluya.
sesuai imanmu, katakan. Amin. Duduk. Ibu Ani, kerja keras. Tolong anak-anak di Jawa Tengah, yang NTT aja ngaku, kaget lihat medannya. Ada ya di Jawa kayak gitu, Masya Allah. Saya kasih tahu, pernah ngimpi gak ke Israel Bu? Nek mbayar perlu duit piro Bu? Bojo kundi yo. Pas sampean berangkat 2.500 US dollar ya. Berapa rupiah? 45 juta ya. 45 juta. Kalau masih nabung, tak makan dia. Kalau Anda hidup mengandalkan gaji, tak kemana-mana Anda. Jujur aja. Orang yang hidup karena panggilan, tak bisa ngarap angka, tapi ngarap Tuhan. Teladani apa yang Tuhan sudah beri. Ibu Ani gak punya gaji segitu untuk pergi berangkat ke Israel. Oh, yang kamu lihat cuma 45 jutanya. Tahu gak dia di sana makan mewah-mewah? Tahu gak dia tinggal di hotel bintang 5? Bu Ani, hotel bintang 3. Bintang 5 bos. Kalau tidur satu malam itu kurang lebih 5 juta rupiah. Per malam. Ngimpi gak Bu? Pergi berapa lama Bu? 12 hari. Kalikan 5 juta. Berapa teman-teman? 60 juta. Makan buffet terus. Ngerti buffet? Sepuasnya. Sampai mati. Sehari 3 kali makan buffet. Oh jujur. Ada hotel-hotel yang ada wine-nya. Minum arak gak Bu? Oh enggak ya, sayang. Itu minum wine sampai mabuk. Gratis saudara. Minum kopi sampai kelenger. Gratis saudara. Oleh-oleh. Berapa banyak oleh-oleh bawa pulang? Bu? Banyak? Wah, kopernya sampai gak muat kok. Pinjam koper yayasan, aku bilang kasihkan yang paling besar. Banyak banget oleh-olehnya. Berangkat bawa duit gak? 3 juta. Saya bilang udah simpen aja. Saya jadi ingat perjalanan saya ke Belanda cuma bawa 3 juta. Wah ini cuma punya 3 juta. Gak kepake tah? Gratiso. Total perjalanan Ibu Ani kalau mau dirupiahkan 100 juta. Ngimpi ya. Dinikmati 100 juta cuma dalam 12 hari. Kaya enggak sampean? Kaya enggak sampean? Kaya. Punya duit gak di bank segitu? Enggak punya. Kaya enggak sampean? Kaya. Saya mau kasih tahu sama Tuhan itu iman enggak masuk akal. Tapi hidup perlu pakai iman. Orang kalau punya iman, dia kerja itu buat Tuhan. Bukan buat Pak Jojo, bukan buat Ibu Heni, bukan buat masuk Kick Andy. Kerja tuh sungguh-sungguh, percaya Tuhan. Aku di sini karena Tuhan. Saya mau bilang gini, iman membuat kita melihat apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upah bagi kita. Yakini bahwa kita tuh makan dari tangan Tuhan. Jangan letakkan keyakinanmu pada gaji, akan putus asa kamu. Dan berkat Tuhan itu bisa datang dari segala penjuru, katakan amin. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tahu nggak, Tuhan tuh nggak mandang orang. Emang Tuhan pilih kasih? Nggak ada. Setiap orang akan menuai hasil perbuatannya sendiri. Kolose 3 ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Banyak orang Kristen mengandalkan kasih karunia Tuhan. Berdoa banyak, berharap banyak, tidak berbuat banyak. Itu namanya mengandalkan kasih karunia, tapi bermental pecundang. Imanmu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak disertai dengan perbuatan. Katakan amin. Saya tadi katakan, yang sering menggagalkan doa kita adalah perbuatan kita sendiri. Saya kasih contoh. Berdoa gini, Tuhan berkati aku. Terus berangkat kerja. Males. Ngutang gak bayar. Gak jujur. Saya mau tanya, yang menggagalkan doa siapa? Kita. Bukan Tuhan gak bekerja. Badai itu datang harusnya membuat kita belajar dari kesalahan. Yang terakhir,
Bagaimana kita terbang di atas badai? Look up. Larilah kepada sumber kekuatanmu. Salah kalau justru turun ke bawah. Contoh, kita tahu mata air di atas gunung sana. Tapi Bu, harus mendaki. Mendaki enggak kamu? Lah kamu perlu air. Jangan begitu melihat, aduh harus mendaki. Lah kamu perlu air enggak? Look up. Hadapi badai. Saya mau bilang gini, kalau ada badai, rendahkan hati, belajar mengandalkan Tuhan. Jangan lari sama manusia. Loh, katanya tadi kalau ada masalah lari ke pemimpin. Oh ya itu kan aturan kerja. Jangan sampai sok pinter kan, harus minta kebijakan dari atas juga. Tapi saya bicara dalam kehidupan kita. Jangan ada masalah tuh dikit-dikit curhat sama teman, curhat sama pacar. Nomor satu respon kita itu cari Tuhan. Berlarilah kepada sumber kekuatan. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Tuhan tuh mau melimpahkan kekuatannya. Cuma salahnya kita tidak lari pada sumber kekuatan kita. Badai akan selalu datang, berlarilah pada sumber kekuatan. Pakai badai untuk mendengar Tuhan. Ayub 40 ayat 6 dan Ayub 38 ayat 1 dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari mana Tuhan menjawab Ayub? Katakan dari dalam badai. Katakan dari dalam badai. Berarti ketika badai datang, kita kalau lihat ke atas, look up. Kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan keinginannya. Kadang-kadang badai itu bagus supaya kita tahu jangan ke situ. Jangan lakukan itu. Saya mau cerita. Waktu saya tertekan, Tuhan panggil kami datang ke Indonesia. Saya stresnya luar biasa. Tapi di tengah badai itu, di tengah stres itu, saya memutuskan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pagi siang malam, saya cuma tanya Tuhan satu hal, apa yang kau mau dengan hidupku? Apa yang kau mau dengan hidupku? Saya mau bilang gini, kalau kalian lagi ngadapi masalah, jangan fokus doanya minta diberkati. Salah. Tanya apa kehendaknya untuk hidupmu. Mendengar Tuhan dari dalam badai. Tanya Tuhan, what do you want from me Lord? Saya tanya Tuhan, dan Tuhan bicara dari dalam tengah badai. Saya percaya kadang-kadang badai itu membuat kita berbalik kepada Tuhan. Badai itu membuat kita jadi ngerti kekuatan kita tidak seberapa, kita perlu Tuhan. Badai membuat kita sadar siapa saya tanpa Tuhan. Ternyata saya bodoh. Ternyata saya nggak tahu apa-apa. Ternyata firman Tuhan yang saya pikir saya udah tahu banyak, gak bisa menolong saya. Saya butuh Tuhan. Hati-hati. Badai bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Karena berpikir Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan terlelap. Tapi dengar, kalau kamu mau naik ke atas, katakan Tuhan, berbicaralah. Dengar Tuhan di dalam badai. Saya tutup 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Baca sama-sama. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Saya mau tutup dengan ini. Bagaimana Anda terbang di atas badai? Be driven by eternity. Dipimpinlah oleh kekekalan. Kalau kita tidak lihat Tuhan, kalau kita tidak memandang Tuhan, kita akan putus asa dengan hidup kita. Tapi kalau kita memandang Tuhan dan berharap kepada apa yang akan kita tuai di sorga nanti, jerih payah kita itu terasa tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang pernah enggak saya lemah? Pernah loh saya pengen banget meletakkan salib ini. Tuhan menyadarkan saya bahwa tangan pengharapan ini merupakan salib bagi saya dan Jojo. Yang kami harus pikul. Ternyata itu harus dari kerelaan hati untuk memikulnya. Jadi kalau kalian ada di sini, kadang-kadang memang kayak Tuhan tuh yang menjerumuskan kita untuk ada di sini. Tapi pikullah salib dengan kerelaan hati. Kenapa saya bilang tangan pengharapan adalah salib? Pertama, kan saya tidak hidup dari tangan pengharapan. Yang kedua, jadi beban siapa kalau duit kurang? Saya stres. Kenapa saya nggak jadi ibu rumah tangga biasa aja sih? Ya khotbah aja, cuma buat ngidupin anak 3. Selesai kan? Ngapain mesti stres kayak begini? Tapi saya kasih tahu, apa yang jadi salib itu yang jadi kemuliaan kita. Satu hari orang bilang sama saya, tanpa tangan pengharapan kamu itu bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau tidak ada tangan pengharapan ini, kayaknya cerita Heni biasa aja. Pengkhotbah yang suka marah-marah, segitu aja. Tapi apa yang membuat hari ini, maaf, orang agama apapun mau dengar saya. Karena mereka lihat, hidup saya nggak omong kosong. Heni Kristianus kotara kosong. Orang pintar ngomong banyak. Benar nggak? Orang jago khotbah banyak nggak? Yang benar-benar mau berkorban dan lakukan firman nggak banyak. Saya nggak bilang saya hebat. Kemurahan Tuhan. Tapi paling tidak ini harus jadi teladan. Bahwa kepemimpinan bukan bicara soal kenyamanan. Kepemimpinan bicara soal keteladanan. Kalau saya mau pikul salib saya, kalian juga harus pikul salib kalian. Dengan kerelaan. Karena salibmu yang akan jadi kemuliaanmu. Ibu Ani masuk kick Andy. Bu Ani bisa aja bilang, wala aku ra iso. Wis tuwek. Ra gelem aku naik-naik gunung, dorong-dorong motor, nyebrang-nyebrang sungai, kepleset-kepleset. Wis aku cukup. Aku tak kene wae, kali ceret. Dan guru-guru pedalaman tangan pengharapan sing soro-soro. Saya mau kasih tahu. Kalau Bu Ani menyerah, gak masuk kick Andy. Coba misalnya gini, masuk kick Andy karena cerita di masa lalu, ada gak? Gak ada. Gak pernah. Coba ceritakan apa yang telah Anda lakukan bagi masyarakat di Dusun PP 10 tahun lalu. Gak ada. Yang dipermuliakan itu pejuang-pejuang yang sedang berperang. Karena sedang berjuang ditanya, kenapa mau lakukan ini? Untungnya apa buat kamu? Anda bisa cari kenyamanan bekerja di tempat lain. Ngapain jadi guru pedalaman? Kurang kerjaan. Ribka dengan segala potensi yang dia punya, skill leadership sebesar ini, bisa kerja di sekolah internasional. Ngapain kamu di sini? Yeni, guru hebat kayak gitu. Berani bayar harga tinggal di pedalaman. Di desa yang gak jelas, listrik gak ada, signal handphone gak ada, mau ke toilet naiknya tinggi banget. Takut kepleset gua. Airnya kotor lagi. Yeni bisa ngajar di sekolah yang swasta yang bagus di Kupang. Mau apa ada di sini? Pak Wensi dengan kapasitas sebesar ini, pengalaman.
belasan tahun pegang anak asrama, ngajar sampai SMA, S2. Ngapain ada di sini? Kalian semua ini orang hebat, lestari. Dikit lagi dia mau masuk PNS. Nangis saya bener kalau Lestari masuk PNS kemarin itu. Dia tertarik dengan jujur dia bilang. Dia tertarik masuk di Balai Kota Jakarta. Ya, pegang di Dinas Pendidikan bagian statistik ya. Saya kaget. Karena pada kapasitasnya dia bisa. Apalagi dengan pengalaman di Tangan Pengharapan. Menurut kalian dia berkualifikasi enggak? Berkualitas enggak? Bisa masuk enggak? Jangan main-main lah. Richie. Enggak pernah orang ketemu Richie enggak bilang Richie hebat. Tapi kamu harus rendah hati. Richie ini mau di hijack sama yayasan lain. Berani orang bayar dia lebih mahal. Bahkan Richie ini sebenarnya disuruh pindah ke Bintuni bantu dengan gaji jauh dibanding yang kami kasih. Sampai 2 kali lipat. Kenapa dia malah pilih pulang dan ikut di sini? Saya enggak tahu. Tapi kalian orang-orang hebat. Jangan menyerah. Pandang kekekalan. Bahwa apa yang hari ini kita kerjakan. Yang kita peroleh bukan hanya yang kelihatan. Tapi kita mengejar yang tidak kelihatan. Dipimpinlah oleh kekekalan. Percayalah apa yang kamu tabur hari ini. Akan kamu tuai. Tidak hanya di hidup ini. Tapi di kekekalan nanti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.